Ya MJ Listeners, perempat final Liga Champions dini hari nanti. Wah, ini menegangkan ya, mempertemukan The Blues Chelsea berhadapan dengan Los Blancos Real Madrid. Untuk kelima kalinya di ajang Eropa, lalu seperti apa sih nantinya prediksi pertandingan dini hari nanti atau formasi yang diusung masing-masing pelatih? Sudah tersambung bersama kami pengamat sepak bola Bung Kesit Handoyo. Selamat pagi Bung Kesit. Halo, selamat pagi Mbak Nagila. Salam olahraga. Ya, salam sehat, salam olahraga, Bung Salam Kesit. sehat. Iya Mbak, gimana Mbak? Iya, Bung Kesit. Ya. Nanti malam nih kita akan sama-sama menyimak pertandingan yang sangat seru. Dua tim raksasa akan berhadapan di leg pertama babak perempat final Liga Champions. Juara bertahan Chelsea bersua pengoleksi terbanyak trofi Real Madrid. Nah, laga ini sendiri apakah menjadi ajang balas dendam nih Bung Kesit bagi Los Blancos yang di musim lalu disingkirkan oleh Chelsea di semifinal Liga Champions? Iya, pastinya buat Real Madrid ini jadi ajang pembalasan ya. Kesempatan buat mereka untuk melakukan refund atas kekalahan atau kegagalan di musim lalu. Pada saat semifinal, kita tahu bagaimana Real Madrid yang sebelumnya bermain imbang 1-1, kemudian tumbang 0-2 ya pada saat menghadapi Chelsea, yang kemudian memunculkan Chelsea sebagai juara musim lalu mengalahkan Manchester City ya, final sesama tim Inggris musim lalu. Dan saya kira dalam kesempatan kali ini Real Madrid punya peluang, punya kans untuk membuat perhitungan, kira-kira begitulah. Karena kegagalan mereka musim lalu memang cukup menyakitkan ya bagi Real Madrid, dan kesempatan itu terbuka lebar untuk Real Madrid. Terbuka lebar untuk Real Madrid ya, karena Los Blancos tengah berada di atas awan ya Bung Kesit, menyusul kemenangan bersejarahnya di babak 16 besar dari PSG dan juga kemenangan terakhirnya di kancah Liga. Nah, di sisi lain Chelsea justru bisa dikatakan apakah tim pesakitan atau yang tengah terluka karena baru saja dipecundangi oleh tim promosi Brentford dengan 1-4 lanjutan Liga Inggris. Seperti apa nih nanti melihat kematangan dari keduanya, atau seperti apa kalau Bung Kesit katakan Los Blancos punya peluang yang besar? Iya, kalau lihat dari pertandingan terakhir Chelsea ya di ajang Liga Primer kemarin, memang kekalahan yang tidak diduga. Jadi menurut saya kekalahan 1-4 dari Brentford itu betul-betul sebuah pukulan buat Chelsea. Ya apapun alasannya, katakanlah mereka mungkin sengaja menyimpan tenaga ya, menyimpan strategi untuk menghadapi pertandingan besar, menghadapi Real Madrid. Tapi apapun alasannya menghadapi Brentford, apalagi tim promosi ya, dengan kekalahan 1-4 di kandang sendiri, saya pikir ini sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk Chelsea. Tapi bisa saja itu sebuah strategi untuk Chelsea. Paling tidak mereka mencoba untuk tidak memforsir stamina, karena mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi Real Madrid, tim yang penuh dengan prestasi, tim yang tentu saja bakal menjadi lawan terberat Chelsea di ajang perempat final Liga Champions musim ini. Jadi saya pikir memang ada sesuatu yang, ada hikmah yang dipetik Chelsea atas kekalahan dari Brentford di ajang Liga Primer kemarin. Tapi Bung Kesit, kalau kita lihat dari head to head keduanya itu sebetulnya siapa yang lebih diunggulkan? Apakah Chelsea? Ya, kalau lihat dari head to head ya, jujur saja kalau kita lihat dari pertemuan Chelsea dengan Madrid ya, Chelsea selalu unggul ya, artinya bagi Madrid tidak mudah ternyata mengalahkan Chelsea ya. Kalau kita lihat di 3 pertemuan terakhir aja misalnya, mereka pernah jumpa di Piala Super UEFA, Super Eropa tahun 98 ya. Ketika itu juga ternyata Madrid kalah dari Chelsea. Ketika 2 pertemuan di ajang Liga Champions musim lalu bermain imbang 1-1, tapi kemudian Chelsea bisa memenangkan pertandingan 2-0 di pertandingan penentuan yang kemudian mengantarkan mereka ke final Liga Champions ya. Tapi kalau kita lihat dari kedalaman skuad, saya pikir baik Chelsea maupun Madrid sih sebenarnya seimbang ya. Mereka punya pemain-pemain juara, mereka punya pemain-pemain yang menurut saya dari sisi dari lini per lininya itu sangat lengkap gitu ya. Walaupun memang dalam pertandingan di dini hari nanti ada beberapa pemain yang diragukan tampil ya, misalnya di Madrid Isco diragukan untuk tampil, kemudian juga di kubu Chelsea kemungkinan besar juga Chilwell
kemungkinan tidak tampil ya. Tapi ini bukan alasan sih, artinya masih ada pemain-pemain lainnya di kedua tim yang menurut saya juga punya kemampuan yang hampir seimbang lah, begitu. Oke, nah apakah ini juga menjadi semacam ambisi dari Los Blancos sendiri untuk mengakhiri puasa gelar Liga Champion nih, Bung Kosit? Terakhir kali kan Madrid menjadi juara pada 2018. Nah, sementara Iya. kekalahan Chelsea ini apakah bisa menjadi ini semacam suatu momentum untuk membangkitkan kembali untuk bahkan nantinya bisa meraih gelar kembali? Iya, saya pikir tadi saya katakan bahwa ini kan kesempatan bagi Madrid ya. Jadi kalau kita bicara Madrid itu DNA-nya kan Liga Champions gitu loh ya. Mereka menjadi satu-satunya tim yang paling banyak mengoleksi gelar juara. Dan kalau kita lihat bagaimana penampilan Madrid di ajang Liga Champions ini kan memang sangat-sangat luar biasa ya. Bagaimana mereka mampu mengoleksi gelar di ajang Champions League ini sebanyak 13 kali ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana perbandingan gelar antara Chelsea dengan Real Madrid memang sangat timpang sekali ya. Jadi saya pikir kalau kita lihat dari apa yang dicatat Madrid di musim ini ya, dengan menempati puncak klasemen di La Liga, kemudian juga bagaimana performa mereka pada saat ini yang sudah mulai kembali, walaupun kemarin dalam pertandingan yang sangat bergengsi di El Clasico mereka tumbang ya dari Barcelona. Tapi saya pikir track dari Real Madrid di ajang Liga Champions masih sangat bagus ya di bawah Carlo Ancelotti. Oke, Bung Kesit, sekarang kita bahas formasi nih yang menarik yang diusung oleh masing-masing pelatih, baik itu Thomas Tuchel maupun Carlo Ancelotti. Chelsea kemungkinan akan memasang formasi 3-4-3, sementara Real Madrid 4-3-3. Nah, gimana nih Thomas Tuchel diperkirakan akan menuntut reaksi yang cepat nih Bung Kesit dari para pemain Chelsea, dan kemungkinan bisa mendapatkan hal tersebutkah? Namun apabila lengah, Chelsea bisa-bisa diganjar nih oleh Benzema. Betul. Jadi memang tadi seperti saya bilang bahwa kalau kita lihat dari komposisi atau kedalaman skuad dari masing-masing tim ya, mereka punya pemain yang sama baiknya di masing-masing posisi. Kalau kita lihat dari Chelsea lah misalnya, di belakang mereka punya pemain sekelas Rudiger ya, yang kemarin menciptakan satu-satunya gol bagi Chelsea pada saat mereka tumbang lawan Brentford ya. Kemudian juga di kanan mereka masih punya yang namanya Azpilicueta, pemain yang menurut saya juga punya pengalaman sangat baik. Bahkan kalau mau dibilang ini main tua-tua keladi ya, makin tua makin jadi gitu. Kepemimpinannya bersama Chelsea di lini pertahanan juga sangat baik ya. Jadi kalau kita lihat di komposisi pertahanan baik Chelsea maupun Real Madrid ya, ini menurut saya juga sama-sama kuat gitu ya. Belum lagi kalau kita ke tengah gitu. Di Madrid kita tahu ada Toni Kroos di sana, ada Luka Modric ya. Kemudian kalau kita melihat Chelsea di tengah, mereka juga punya Jorginho yang menurut saya juga tampil begitu mempesona sepanjang musim ini. Kemudian mereka juga punya yang namanya Mason Mount ya. Walaupun mungkin bukan Mason Mount akan tampil, tapi Mason Mount tetap akan menjadi pilihan. Kemudian kalau kita ke depan lagi, mereka punya Kai Havertz yang menurut saya juga sangat luar biasa penampilannya. Di Madrid sendiri ada Karim Benzema, mereka punya juga Vinicius Junior ya. Jadi memang lini per lini dari kedua tim ini menurut saya sangat lengkap. Sangat lengkap ya, apalagi di Madrid kemungkinan akan dimainkan nih trio Kroos, Casemiro dan juga Modric nih. Melihatnya seperti apa Bung Kesit? Iya, ini kan kalau kita lihat dari tipikal ketiga pemain ini ya yang menjadi kekuatan di barisan tengah Madrid ya. Ini memang betul-betul luar biasa menurut saya gitu. Toni Kroos dengan kemampuan umpan-umpan yang sangat luar biasa, kemudian juga Luka Modric yang walaupun tipikal atau gaya permainannya terlihat seperti lambat gitu ya, tapi dia adalah seorang gelandang yang punya visi bermain sangat baik ya. Dia tahu kapan dia harus ikut menyerang, dia tahu kapan dia harus mengisi posisi untuk membantu pertahanan ya. Jadi kalau duet antara
Kroos, kemudian juga Modric di tengah ini memang sangat padu. Jadi kalau Kroos yang maju, maka Modric yang kemudian membantu atau menjadi penyeimbang di barisan tengah. Sebaliknya juga begitu, ketika Modric yang maju, maka Toni Kroos akan menjaga keseimbangan di barisan tengah dari Real Madrid. Ini kalau kita bicara dari pemain-pemain atau komposisi yang dimiliki oleh Madrid di barisan tengah mereka. Oke, Bung Kesit, ini ada yang komen di WhatsApp NG Radio, namanya Rian. Hai Rian, jadi Rian berpendapat nih, menurut saya Madrid akan lebih diuntungkan untuk pertandingan nanti malam. Selain itu Madrid sedang di atas angin nih, dan motivasi yang tinggi karena Sabtu kemarin menang ya atas Celta. Terlebih performa striker Benzema sedang on fire untuk Chelsea, butuh tenaga ekstra nih untuk mengembalikan performa terbaiknya setelah dikalahkan Brentford 1-4. Tanggapannya? Iya, ya memang kalau kita lihat dari hasil terakhir di pekan ini, kita tahu bahwa Madrid menang atas Celta Vigo 2-1 ya. Kemudian Brentford menggulung Chelsea dengan skor 1-4 ya. Artinya Chelsea menghadapi pertandingan Liga Champions dengan kekalahan, sementara Madrid menghadapi persaingan atau pertandingan menghadapi Chelsea dalam kondisi di mana mereka habis menang. Tapi kan ini bukan jaminan juga gitu ya. Bukan jaminan. Tadi saya katakan bahwa bisa saja Chelsea mencoba untuk mengalihkan perhatian Madrid gitu kan. Ketika mereka kalah dari tim sekelas Brentford, kemudian dia mencoba untuk mengajak Madrid mungkin sedikit jumawa barangkali gitu ya. Tapi ini kan bukan sebuah hasil yang kemudian membuat Chelsea akan kesulitan menghadapi Real Madrid ya. Kan tadi saya katakan bahwa kedua tim ini memiliki kedalaman skuad yang hampir sama ya. Kemampuan mereka sama baiknya. Jadi kalau tim dalam keadaan atau diperkuat oleh pemain-pemain yang punya kualitas yang hampir sama, maka kecenderungan untuk saling mengalahkan ini sangat besar gitu ya. Kesempatan Chelsea untuk menang besar, kesempatan Madrid untuk menang juga sangat besar. Begitu Mbak Naila. Ya, Bung Kesit, apalagi nih manajer Chelsea Thomas Tuchel menegaskan kembali nih, melupakan kekalahan menyakitkan dari Brentford 1-4 di Liga Premier akhir pekan lalu. Nah, akan kembali bangkit sekaligus membuka peluang untuk mempertahankan gelar katanya. Setelah beberapa minggu ini sulit bagi Chelsea, namun memasuki April rentetan hasil positif itu putus di Brentford. Tapi sepanjang Maret katanya nih rentetannya bagus. Nah, gimana nih pendapat Bung Kesit selama Chelsea? Chelsea. Betul ya, jadi memang tim itu kan kalau kita lihat dari grafik permainan mereka ya, kalau kita lihat hasil day per day atau week per week maksud saya yang dijalani oleh Chelsea ya, setelah mereka nyaris tidak terkalahkan ya, ketika katakanlah dalam 5 pertandingan terakhir di mana Chelsea sukses meraih kemenangan demi kemenangan, mulai dari pertandingan di luar kandang ya pada saat menghadapi Burnley misalnya, kemudian mereka menang lagi menghadapi Norwich City ya, kemudian juga menang atas Newcastle ketika tampil di ajang atau di kandang sendiri di Stamford Bridge. Sementara ketika mereka tampil menghadapi Brentford yang notabene adalah tim promosi, tiba-tiba tumbang dengan hasil yang cukup mengecewakan ya. Artinya dari hasil situ kan sebenarnya ada koreksi yang kemudian dicatat atau dibuat oleh Chelsea setelah rangkaian kemenangan yang mereka catat di ajang Liga Primer. Dan ini menurut saya juga menjadi modal baik ketika menghadapi Real Madrid. Artinya mereka kemudian tidak akan terlena gitu bahwa gue kemarin habis kalah nih lawan Brentford kan begitu. Sekarang harus menghadapi Real Madrid yang notabene punya catatan sangat luar biasa, pemuncak klasemen di ajang La Liga, kemudian juga 13 kali juara Liga Champions. Jadi ada catatan positif tentunya bagi Thomas Tuchel untuk menghadapi laga ini gitu ya. Bahwa tadi dikatakan Madrid diuntungkan dalam pertandingan pertama leg di perempat final ini, iya ya, itu iya. Tapi ini juga bukan jaminan buat Madrid kemudian mereka akan mudah menghadapi Chelsea, apalagi Chelsea baru aja mengalami kekalahan dari Brentford. Tentunya Chelsea kan tidak ingin kembali menelan kekalahan gitu, apalagi ajang Liga Champions sudah memasuki babak knockout ya. Artinya kemenangan akan menjadi sangat penting untuk menghadapi laga berikutnya.
Oke, Bung Kesit, ini juga Thomas Tuchel mengatakan bahwa dia tidak akan mengubah nih formasi pasca kekalahan dari Brentford. Pandangan Bung Kesit seperti apa? Kalau kita lihat dari apa namanya formasi ya, kekalahan dari Brentford yang dirasakan oleh Chelsea ini memang kan lagi-lagi sangat menyakitkan ya, sangat menyakitkan. Nah, tapi kalau kita melihat komposisi yang ada di Chelsea ketika menghadapi Brentford ya, memang hampir pemain terbaik mereka diturunkan ya, mulai dari belakang Rudiger, kemudian juga ada Alonso, kemudian Silva juga main ya, Azpilicueta juga main, kemudian di tengah dengan formasi 4-3-3 pada saat itu ya, mereka juga ada Kante, termasuk Mason Mount ya, Timo Werner juga, Kai Havertz juga diturunkan, bahkan Hakim Ziyech juga diturunkan. Ini memang formasi terbaik ya, formasi terbaik yang diturunkan oleh Tuchel ketika menghadapi Brentford, dan hasilnya memang sangat mengecewakan. Tapi kan tadi saya bilang bisa aja ini merupakan sebuah pengalihan barangkali begitu ya, mencoba untuk tidak main terlalu habis-habisan ketika menghadapi Brentford sebagai persiapan untuk menghadapi Real Madrid ya. Jadi kalau misalnya Tuchel mengatakan dia tidak akan mengubah formasi, saya pikir wajar aja, karena memang formasi yang diturunkan pada menghadapi Brentford itu memang komposisi terbaik yang dimiliki oleh Tuchel, yang diturunkan oleh Thomas Tuchel ya. Kalaupun ada perubahan mungkin tidak terlalu signifikan mungkin ya, mungkin di depan boleh jadi Timo Werner diistirahatkan gitu ya, kemudian mencoba untuk menurunkan pemain lainnya, karena masih ada Lukaku misalnya, walaupun Lukaku tidak atau jarang lagi diturunkan oleh Thomas Tuchel, tapi Lukaku punya pengalaman yang sangat baik ya, punya kemampuan yang sangat baik, bisa saja dia menjadi senjata rahasia bagi Tuchel untuk menghadapi Real Madrid. Ya, Bung Kesit, jadi PR Tuchel dini hari nanti bukan hanya untuk memberikan atau meramu taktik untuk mengalahkan Real Madrid, tapi juga mengembalikan mental para pemainnya. Betul, mengembalikan mental ini saya pikir sangat penting ya, karena kalau di ajang Liga Champions ini sebenarnya kan yang paling penting memang kesiapan mental dari masing-masing tim ya, karena sekarang kan sudah memasuki babak perempat final gitu, dan kita tahu bagaimana Real Madrid punya itu ya. Kalau soal mental kemenangan, mental juara itu ada di Real Madrid ya. Chelsea bukannya tidak punya, tapi dalam situasi di mana mereka habis menderita kekalahan, saya pikir memang mengembalikan mental yang baru saja drop ini harus dilakukan Tuchel untuk bisa kembali ke track kemenangan. Oke, Bung Kesit, nanti ball position akan seperti apa? Akan menguntungkan siapa? Mungkin 50-50 kali ya, kalau kita lihat bagaimana kekuatan dari kedua tim ini, apalagi juga Chelsea kan punya modal bagus ya, kemenangan yang pernah mereka rasakan dari Real Madrid musim lalu itu pasti menjadi tambahan moral mereka lah untuk bisa mengatasi Real Madrid, apalagi dalam sejarah pertemuan mereka juga ternyata Madrid selalu kesulitan kalau menghadapi Chelsea. Oke, skornya deh Bung Kesit sekarang. Mungkin imbang kali ya, nanti penentuannya di leg kedua. Imbang, main aman sekali Bung Kesit. Aduh, ya imbang bener nih Bung Kesit. Iya, kalau saya sih harapannya mereka berdua main imbang ya, nanti penentuan pada saat perempat final leg kedua itu akan menjadi pertarungan yang semakin seru gitu untuk menentukan siapa yang pantas lolos ke semifinal. Oke, jadi nanti leg kedua kita bahas lagi nih ya, yang lebih serunya lagi nih ya Bung Kesit ya. Kalau satu menang kemudian menang banyak kayak Liverpool lah, misalnya lawan Benfica udah menang 3-1, Liverpool udah satu kakinya udah di semifinal kan gitu. Tapi kalau misalnya hasilnya imbang atau tipis-tipis aja gitu, ini juga semakin seru lah. Misalnya dalam laga tadi pagi lah, Manchester City hanya menang 1-0 lawan Atletico Madrid. Ini kan masih seru di pertandingan kedua, apalagi nanti Atletico Madrid main di kandang sendiri begitu ya. Jadi hasil seri atau menang dengan skor yang tipis ini juga akan sangat menarik untuk menyimak pertandingan penentuan di leg kedua gitu.
Oke, jadi masih ada leg kedua, tahan dulu, sabar dulu ya. Saat ini nanti Iya. hasilnya seperti apa, ingat masih ada leg kedua ya. Jadi nanti kita akan sama-sama saksikan pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Champions pada Kamis 7 April 2022 di Stamford Bridge ya, dijadwalkan kick off pukul 2 dini hari. Terima kasih Bung Kesit Handoyo sudah bergabung bersama kami di kesempatan MG Radio kali ini. Bung Kesit, salam sehat selalu, salam olahraga.